Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 2010810008 kelas B, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya di sini akan mempresentasikan perkembangan bulu tangkis di dunia dan di Indonesia. Dan simak materi saya. Sejarah penemuan bulu tangkis. Ada dua pendapat yang beredar mengenal asal mula permainan bulu tangkis, yakni di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, dan dari daratan Tionghoa. Di daratan Tionghoa atau Republik Rakyat Tionghoa, bulu tangkis berasal dari permainan rakyat setempat yang bernama Jianji. Namun, pada permainan Jianji tidak menggunakan raket tetapi hanya shuttlecock saja. Adapun peraturan dasar dari permainan Jianji ini sama halnya dengan aturan permainan bulu tangkis, yakni menjaga agar kork tidak jatuh dan menyentuh tanah atau lantai selama mungkin. Kemudian pada zaman pertengahan di Inggris juga terdapat sebuah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di negara tersebut yang bernama Battleorder and Shuttlecock. Permainan itu menggunakan tongkat dan menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah atau lantai, yakni dengan cara dipukul terus-menerus selama-lama mungkin. Sementara di Indonesia, bulu tangkis mulai dikenal oleh masyarakat pada 1930-an. Pada masa itu, cabang olahraga bulu tangkis ini bernaung di bawah perkumpulan yang diberi nama Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Kemudian permainan bulu tangkis dimulai ditinggalkan ketika negara Indonesia menghadapi masa hingga pada akhirnya bulu tangkis ini kembali hidup ketika Indonesia telah merdeka mulai berkembang pada tahun 1947. Yang pertama, perkembangan bulu tangkis di dunia. Bulu tangkis atau yang sekarang lebih dikenal dunia dengan sebutan badminton mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat dunia pada abad ke-17. Kata badminton sendiri berasal dari sebuah nama tempat atau lebih tepatnya nama istana yang terletak di daerah Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat kota London, Inggris, yaitu Badminton House. Mereka adalah keluarga Duke of Beaufort, merupakan pemilik istana ini. Keluarga ini sering mengadakan perlombaan bulu tangkis di kawasan istana. Pada mulanya, mereka mengadakan perlombaan yang sama, mulai dengan permainan Battleorder and Shuttlecock yang beredar di masyarakat di Inggris pada umumnya. Namun kemudian anak-anak di keluarga Duke of Beaufort melakukan sedikit improvisasi pada permainan ini, yaitu dengan memasang sebuah tali di tengah-tengah antara area permainan kedua pemain yang bertanding. Tali inilah yang menjadi cikal bakal tercipta net dalam permainan bulu tangkis. Pada akhirnya, tahun 1850-an, permainan Battle and Shuttlecock variasi baru tercipta keluarga Duke of Beaufort, yakni dengan menggunakan tali berkembang pesat. Kemudian puncaknya yaitu pada tahun 1960 melalui sebuah pamflet yang ditulis oleh Isaac Spart. Dalam pamflet ini, Isaac Spart menuliskan badminton Battleorder a New Game. Pada pamflet inilah revolusi baru dari permainan Battle and Shuttlecock dan digunakan istilah badminton sebagai nama baru dari permainan itu pertama kali diterbitkan pada masyarakat luas. Kemudian Badminton House dijadikan sebagai nama dunia atau internasional dari bulu tangkis. Karena di istana inilah permainan bulu tangkis pertama kali dimainkan oleh masyarakat kalangan atas. Badminton House menjadi saksi sejarah dan tempat awal dikenalnya bulu tangkis oleh seluruh dunia. Perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Di Indonesia bulu tangkis mulai diperhitungkan dan berkembang ketika adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat bahwa bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat mengharumkan nama bangsa di Indonesia. Sejak itulah mulai didirikan berbagai perkumpulan yang menaungi olahraga bulu tangkis dan kemudian mulai diselenggarakan berbagai perlombaan dan kejuaraan tingkat daerah atau nasional. Perkembangan nyata olahraga bulu tangkis di Indonesia terjadi pada tahun 1948, yakni dengan diadakan dan dimasukkan bulu tangkis sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional atau yang disebut PON, yang diadakan di Surabaya dan Solo. Pekan Olahraga Nasional atau PON ini diikuti berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian hal ini berlanjut dan semakin berkembang pada masa tahun 1950-an dengan mulai diselenggarakan berbagai perlombaan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi
baik antar perkumpulan kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Bulu tangkis di Indonesia semakin berkembang pesat dengan kampanye yang disuarakan oleh Presiden Indonesia saat itu, yakni Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengkampanyekan national building, yaitu gerakan untuk membangun bangsa, dan pelaku-pelaku olahraga termasuk sebagai salah satu pemain utama dalam gerakan ini. Presiden Soekarno memberikan pengarahan dan kobaran semangat pada pelaku-pelaku olahraga ini agar menjadikan olahraga sebagai sarana untuk mengenal negara Indonesia ke hadapan dunia internasional dan berjuang keras agar Indonesia mampu menciptakan sebuah prestasi di tingkat dunia. Harapan dari Presiden Soekarno ini kemudian dituangkan dalam Kepres nomor 263 atau 1963 yang isinya menyangkut tentang upaya dan harapan untuk mencanangkan Indonesia dapat masuk dalam peringkat 10 besar tingkat dunia. Harapan dan impian Presiden Soekarno ini mulai terjawab pada 1958, yakni ketika Indonesia mengikuti ajang Piala Thomas atau Thomas Cup untuk putra yang diselenggarakan di Singapura. Pada awalnya pemain Indonesia diremehkan oleh para pemain dari negara lain karena waktu itu adalah kali pertama Indonesia mengikuti ajang tingkat internasional tersebut dan merupakan tim yang tidak diperhitungkan. Tim bulu tangkis Indonesia yang masih anak bawang dalam kejuaraan tingkat internasional dianggap tidak akan mampu bersaing dengan tim bulu tangkis terkuat pada masa itu tahun 1950-an, yakni Amerika, Malaysia, Denmark, Inggris, dan Thailand. Namun pemain dari tim bulu tangkis Indonesia mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan dua orang atlet bulu tangkis Indonesia dari kategori tunggal putra maju ke babak final, dan yang lebih membanggakan lagi, mereka menciptakan suatu keadaan di mana kedua pemain yang bertanding di babak final berasal dari satu negara, yakni Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah All Indonesia Final. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.